bubble-nya market muncul di mana ini berikutnya? Ini pertanyaan yang sangat penting yang harus kamu jawab. Karena kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, maka kamu bisa lebih gampang exit dari pasar. Ini kita omong bukan cuma kripto ya. Sebenarnya pasar manapun, pasar kripto, pasar saham, pasar properti, kalau kamu tahu tandanya untuk, oh ini ada bubble, harga lagi overvalued, kita harus panen, bukan beli lagi, bukan tambah muatan pas di atas, maka kamu lebih bisa akurat exit dekat puncak, which means profit kamu maksimal. So, ini satu topik yang aku mau bahas kali ini. 3 hal untuk Anda pertimbangkan, untuk bisa lihat, oh oke, so kalau ada bubble munculnya kayak gini, dan akan ada bubble-nya itu di pasar mana ini berikutnya. Ini kita omong 2025, 2026, oke? So, ini akan merupakan salah satu video yang cukup penting kalau kamu ada duit masuk ke crypto, ke saham, equities, and nantinya properti juga. Oke, karena properti itu biasanya lagging di belakangnya si equities market. So, apa ini 3 poin? Yang pertama, konsep reflexivity. Ini kita omong ilmu dulu, baru aku tunjukin lebih spesifiknya. You know, real example-nya. Ilmunya dulu. Kamu harus paham konsep yang namanya reflexivity. Ini sesuatu hal yang pernah dibahas sama yang namanya George Soros. Nah, saya secara pribadi menilai orangnya George Soros itu gak tentu orang yang baik. Karena dia itu cuan di saatnya orang lain lagi menderitakan atau menyiksa, right? So, dia itu profit dari kesulitannya orang. So, bagian itu aku gak suka. Tapi, mau dilihat seperti apa orangnya secara pribadi, ilmu dia untuk bisa tahu mana ini market top, mana ini market yang overvalued, gimana cara short market yang overvalued. Gak ada yang lebih jago dari dia, oke? So, dia ada 3 prinsip yang sangat penting. Salah satunya itu dia sebut prinsip reflexivity, oke? Apa ini prinsip reflexivity? So, kalau kamu belajar economics di university, kamu diajarkan bahwa pasar itu selalu mencari equilibrium, cari titik pas antara pembeli dan penjual. Pembeli maunya lebih murah, penjual maunya lebih mahal, ketemunya di mana? Nah, itu equilibrium. Nah, masalahnya teori ini adalah asumsi bahwa pembeli dan penjual punya informasi yang sempurna. Dan kedua, mereka asumsi bahwa gerakannya pasar, atau harga pasar lebih tepatnya, itu dipengaruhi sama persepsinya pembeli dan penjual. Sedangkan si George Soros, dia itu membuat tesis, yang mana tesis ini kayaknya benar, bahwa justru kebalikan. 1. Pasar gak punya informasi sempurna. Pembeli penjual gak tahu secara sempurna mana ini market top, mana ini market bottom. Oke, equilibrium di mana nggak tahu. Hal kedua, persepsinya pembeli dipengaruhi sama harga pasar. Gitu loh. Saat harga pasar lagi naik banter, maka di situ persepsinya pembeli jadi, oh kalau aku nggak cepetan ikutan, nanti aku miss. Gitu loh. Dan sebaliknya, pas harga lagi. So, intinya itu, di lapangan kamu akan lihat bahwa di setiap siklus ada bubble, ada bust. Bubble itu harga naik vertikal, bust harga drop vertikal juga. Dua-duanya itu disebabkan karena reaksinya pembeli dan penjual ke harga itu selalu overextended. Saat harga lagi naik tinggi-tinggi banget, pembeli nggak pernah rasa, oh ini udah deket puncak. Selalu rasa, oh nggak ada puncaknya. Puncaknya masih jauh. Kayak satu contoh, kita bisa lihat sekarang ini juga. Harga Ethereum di $5.000 sekian. Belum sih, 4.800-an, right? Tapi di $5.000, orang lagi mengatakan di Twitter, Ethereum targetnya $30.000. Sedangkan mereka lupa, Ethereum udah dari $1.300 loh, dari April 2025. Hanya hitungan 4-5 bulan, udah sekarang di $5.000. Kenaikan 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih. Right? Itu kenaikan yang udah cukup sehat, gitu loh. So, walaupun masih ada kenaikan yang sisa, bukan ke $30.000, itu overextended expectation, gitu loh. So, persepsi ini dan selisih persepsi ini, yang mana orang nggak punya persepsi yang sempurna atau informasi yang sempurna, itulah yang alasan utama kenapa ada puncak, atau kenapa ada boom, bubble. So, bubble itu harga yang vertikal ke atas, terus orang lupa bahwa ada puncak dan malah tambah muatan pas di atas, right? Itu terjadi karena itu, oke? Okay? So, kamu bisa pegang kata-kata saya, pas di puncak, kamu akan lihat orang tetap tambah muatan dan tetap rasa puncaknya nggak ada. Gitu loh, mesti jauh. Bitcoin mesti ke $1 juta di 2026, misalkan. Nah, itu satu hal yang super penting. Tapi ya kan aku udah bilang, ada 3 poin. Oke, itu baru 1 poin. Poin kedua, sekarang, so teorinya udah dapat. Sekarang kita ke spesifik. Siapa itu pembeli kita pas di atas? So, kamu harus mikir kayak kamu itu market maker. Karena market maker itu selalu pikir gimana cara aku buang volume besar koin-koin yang sudah aku beli pas di bawah. Nah, ini aku sebutinnya koin, tapi konsepnya sama, mau itu saham, mau itu crypto, mau itu property. Gimana aku jual stok saya yang sudah saya borong di bawah ke pembeli retail di atas. So, kamu harus selalu tanya siapa itu pembeli saya yang nggak ngerti. Gitu loh.
yang FOMO. Sekarang ini kamu bisa lihat ada dua bubble yang lagi muncul. Yang satu, ini aku minta editor tayangin, oke? Itu klip berita. Kalau nggak salah, sejak 6 bulan terakhir atau apa, ini soalnya aku udah lama gak nontonin video ini. 6 bulan atau berapa, jumlah AI startup yang udah tembus valuation lebih dari $1 miliar. Kalau nggak salah 125 perusahaan atau berapa. Editor tampil aja deh angkanya. Tapi poinnya adalah, hanya hitungan bulanan loh. Bukan tahunan, bulanan, segitu banyak startup AI yang udah valuationnya di atas $1 miliar. Seolah-olah 1 miliar itu gak ada apa-apanya nilainya. Dulu untuk bisa mencapai 1 miliar itu kayak, wah, tepuk tangan. Sekarang kamu cuma satu di antara ratusan yang udah tembus 1 miliar. So, bubble pertama yang aku kelihatan banget ada itu di startup AI. Ini sangat amat mirip kayak .com bubble di tahun 2000 sekian, 1999 kalau nggak salah. Right? So, itu bubble pertama yang very obvious. Bubble kedua yang belum terjadi tapi aku sangat yakin akan terjadi sebentar lagi, itu berhubungan sama yang di Amerika disebut 401k. 401k itu sesuatu yang nggak ada di Indonesia, atau mungkin ada ya. Tapi intinya itu begini, di Amerika itu diwajibkan sebagian dari gaji kamu harus dimasukin ke akun yang namanya 401k. Kalau di Australia sebutannya superannuation fund. Intinya itu sebagai pegawai, kamu ada duit yang ditampung atau ditaruh di akun khusus yang nggak diutik sampai kamu pensiun. Uang itu dapat penghasilan berapa dari market, bebas dari pajak, dan itu retirement fund kamu. Oke? Nah, barusan banget, cuma beberapa hari yang lalu, barusan diresmikan sama Donald Trump. Sekarang, uang 401k, uangnya pensiuner, sekarang bisa masuk ke aset kelas yang sifatnya spekulatif. Spekulatif itu termasuk crypto, termasuk private equity, venture capitalist fund, you know? Nah, ini dua aset kelas yang memang gainnya tinggi. Gainnya crypto, kalau kamu lihat Bitcoin, dari 15.000 siklus kali ini, Desember 2022, ke harga sekarang 122.000 sekian, dan most likely dia akan tembus lebih tinggi lagi dari harga itu. Kenaikannya Bitcoin itu jauh mengalahkan kenaikan dari aset kelas lain. Private equity juga sama. Di saatnya S&P 500, kalau di Indonesia kayak IHSG gitu loh, dan property cuma 7%, 8% setahun, private equity rata-rata 20-30% setahun. Tapi harus dikunci. Udah masuk ke private equity, nggak boleh utik uang itu, misalkan 3 tahun pertama, 5 tahun pertama. Sedangkan crypto, 30-40% setahun average, bahkan last year aja berapa itu, 70% atau 100%, right? Itu bisa cair kapanpun. But basically, uangnya 401k, uangnya pensiuner sekarang, atau sebentar lagi, bisa masuk ke crypto. Nah, berapa banyak duit ini yang kita sebut? Well, jumlah uang yang ada di 401k sebesar 9 triliun dolar. Bukan rupiah, dolar. So, kalau dirupiahkan, berapa itu? 13.000 triliun. Oke. Nah, tentu saja gak 100% dari 9 triliun dolar ini akan semua masuk ke kripto. Tapi katakanlah cuma 1% yang masuk, itu mesti 90 miliar dolar. Oke? Which is berapa ratusan triliun yang masuk ke kripto. Dan kalau 10% dari dana 401k ini masuk ke kripto, itu 900 miliar dolar yang masuk ke kripto. 900 miliar dolar itu hampir 1 T. Sedangkan market cap-nya Bitcoin saat ini itu udah 2,5, 2,4 triliun sekian. Oke, so penambahan hampir 1 triliun itu sama aja dongkrakin harga Bitcoin naik ekstra berapa itu? 40%, 50%. Oke, nah itulah pembeli final kita. So, kamu harus bisa kenali tanda-tandanya bubble itu di mana. Siapa itu retail buyer kamu? Karena mereka lah yang harus kita kenali, oh ini lo yang akan beli kantong kita. Ya udah kita cuanin dari bawah. Of course, di lapangan nggak segampang teori ya. Jadi itulah kenapa di dalam komunitas kita pasti selalu update. Ketika ada waktunya kita mulai panen, dan oh ini tanda-tanda bubble 1, tanda bubble kedua, tanda bubble ketiga, disitulah kita mulai exit, kita broadcast ke teman-teman yang udah di komunitas kita. And basically kita jual ke pensiuner, enggak sih. Jual ke retail participant yang FOMO pas di atas. Oke? Which is kalau kamu lihat sekarang, yang pertama di AI sektor, itu jelas ada bubble. Kedua, yang masuk ke crypto sebentar lagi, itu akan si orang-orang 401k, si pensiuner. Nah, begitu dua itu masuk, gak jauh dari situ, itulah waktunya untuk exit market. So, semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Jangan lupa ya, konsep-konsep yang dibahas di video kali ini, karena bisa dipakainya itu bukan cuma untuk dunia crypto dan bukan cuma sekarang, selamanya. Oke, so semoga ini bantu kalian bisa cuan lebih gampang. And sementara itu dulu, sukses selalu dan sampai jumpa di puncak yang udah gak jauh lagi nih. Alright, see you guys, bye.